Jaringan TPPO kemarin terbongkar di Jakarta, di Tangerang, karena ada kecurigaan tetangga. Jadi tetangga, dia rumahnya rumah mewah. Itu TPPO kalau di Jakarta rumahnya rumah mewah. Sering masuk orang, kemudian tidak keluar-keluar. Jadi tetangganya tuh care, lapor ke Pak RT. Nah, diamatilah oleh RT, divideokan dan sebagainya. Kemudian mencoba lapor ke Polsek. Ini ada loh yang kami curigai. Nah, dari Polsek memang tidak ada penangkapan. Nah, biasanya intelijen dulu masuk, diamat-amati. Nah, biasanya bentuk intelijennya tukang bakso, tukang sayur, tukang jual buah yang asam-asam kalau ibu-ibu ngidam, terus apa tuh makanan-makanan apa tuh pentol ya, pentol, seperti itu. Diamat-amati. Nah, kalau orang cerdik, dia tidak pernah ada masuk tukang bakso sini, tapi ada. Nah, akhirnya terbongkar karena kasus TPPO dan tahu oknum aparat penegak hukum terlibat. Ya, salah satu oknum polisi terlibat, oknum ASN terlibat dan melibatkan dan dia adalah termasuk pengusaha yang cukup kaya. Kasus ini terbongkar jaringan TPPO Indonesia, ya. Nah, jadi tidak perlu takut untuk melapor. Ini yang terkait dengan TPPO maupun teroris. Nah, kasus teroris di Surabaya, di Jawa Timur, itu karena heran. Ini masuk, ya rumahnya tuh agak terpencil, diam, tidak ada pergerakan apa-apa, nanti keluar. Ya, mohon maaf Pak, ya, mohon maaf. Keluar, yang bercadar. Nah, gerak-geriknya seperti laki-laki, tapi bercadar kan. Nah, kemudian dilaporkan oleh RT ke Polsek. Polsek laporkan mungkin ke atasan langsung. Nah, atasan langsung kalau ini terduga teroris biasanya intelijen Densus masuk. Nah, akhirnya penangkapan termasuk yang di Jawa Tengah, di Solo dan sebagainya. Itu cara kerja itu. Tapi nggak apa-apa Ibu, jangan takut kita untuk melaporkan, tapi kita mengatakan terindikasi. Kami mencurigai ada aktivitas yang mencurigai. Nah, jadi kita tidak menuduh, ya kita tidak menuduh. Kami mencurigai adanya aktivitas yang mencurigai, dan kami merasa warga merasa tidak nyaman dengan aktivitas ini. Nah, kemarin yang di Kota Pontianak yang grup PMI kalau tidak salah saya, pekerja migran ilegal, bukan pekerja migran Indonesia. Kan itu gara-gara satu rumah masuk terus tidak pernah keluar gitu kan. Nah, terduga tetangganya yang curiga. Nah, karena tetangganya kepoin, bagus Bu kalau punya tetangga kepo itu. Kalau di tempat kami itu kan diam, karena saya mungkin di situ karena pengusaha, dokter, jadi pergerakannya dia paling-paling kita ngobrolnya di WA group atau lari pagi baru bisa ngobrol. Nggak tahu terjadi apa, anak ular masuk pun mungkin tetangga nggak tahu. Tapi kemarin ada anak ular masuk di rumah tetangga karena ngomongnya di WA itu jadi rame-rame ke rumah si ibu yang tua itu. Nah ini, jadi artinya saya dan ibu dan bapak yang lainnya tidak perlu takut. Ayo lapor. Pasti ini dari Polda. Karena kita kalau kemudian terkait dengan TPPO, ibu, kita undang-undang TPPO itu undang-undang khusus, ya khusus. Termasuk undang-undang perlindungan anak itu undang-undang khusus. Jadi tidak perlu ibu takut terkena dengan KUHP ya, kita undang hukum pidana. Jadi ini undang-undang khusus, lex spesialis. Jadi kalau lex spesialis kita bisa melakukan dia ada apa nih? Kalau dengan korupsi itu lex spesialis. Jadi undang-undangnya itu dia ada aturan-aturannya yang bisa mengikat. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu takut. Itu yang pertama. Kemudian memang kasus kami kemarin terbantu dengan kasus ini kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Nah, ini kejadiannya di daerah Mempawah kalau tidak salah. Tetangganya itu melapor, anak itu sering dipukul sampai nangis. Pergilah ke DP3A-nya, DP3A-nya lihat, lapor ke unit PPA-nya, unit PPA Polres, lihat,
Nah ibunya ditangkap, ternyata ibu tiri. Nah itu dia. Dan ini terjadi juga di kasus-kasus di teman-teman, kami sering sharing di teman-teman di Sulawesi. Nah, ibu dan bapak, mengapa kasus korban TPPO mulai meningkat, kemudian kasus korban kekerasan seksual sudah meningkat? Nah, saya bangga di Skado meningkat bukan karena kasusnya Pak ya, karena orang sudah berani melaporkan. Nah, kayak di kasus di Skado, bagaimana seorang ayah kandung dicurigai Pak ya, dicurigai si ayah kandung ini kok terlalu akrab dengan anaknya, ya kan Pak? Berpelukan, ayah tiri ya, ayah tiri kan? Yang kasus yang ayah kandung ya? Yang satu yang ayah tiri sama anak tirinya. Nah, mesra-mesra gitu. Pak, waktu saya lihat muka anak tirinya sama ibunya tuh, memang anaknya cantik Pak. Memang cantik kan Pak ya, anaknya udah SMA kelas 1 ya Pak? Berisi lagi. Nah, jadi wajar lah bapak tirinya masih muda. 30-an, emak tirinya 40 lebih, udah wajahnya udah tua. Nah, bapaknya lah nih karena ganteng kan. Nah ini yang terjadi Pak, karena kecurigaan tetangga melapor, lapor ditangkap dan terjadi memang benar bahwa anak pernah disetubui oleh ayah tirinya. Nah seperti itu. Kan artinya tetangga yang peduli, keluarga yang peduli itu bisa menyelamatkan banyak anak dan bisa menyelamatkan banyak perempuan. Nah juga terjadi kasus di Kota Pontianak. Itu di Kampung Beting. Bagaimana ayah kandung bercinta dengan anak kandung diakibatkan ayah kandung sudah bercerai sejak dia masih kecil sama ibunya. Bertemu sudah SMP. Anaknya lahir cantik. Cantik anaknya. Kemudian bapak itu memang ganteng lah, wajah orang sana ya. Cakep bapaknya. Jadi rupanya si anak dan si bapak ini jatuh cinta. Lalu anaknya itu dikoskan. Nah ibu katakan memang perlu Bu razia anak-anak yang kos. Kebayang nggak anak-anak SMP sudah kos? Saya curiga kalau anak-anak SMP kos. Cek pekerjaannya, pasti prostitusi anak. Kami sudah membuktikan. Nah, ya, terjadi prostitusi anak. Karena apa? Mereka bisa menggunakan tempat kos. Dia ngundang, nanti kawannya datang berapa kali, nah nanti kawan yang satu pakai kamar kosnya. Jadi kamar kosnya itu tempat untuk transaksi seksual di Kota Pontianak. Nah, itu yang terjadi. Udah itu waktu penangkapan bapaknya tuh anaknya mau bunuh diri. Karena kan anaknya udah hamil. Dilaporkan, kok anaknya hamil? Siapa pelakunya? Ternyata bapaknya, bapak kandungnya. Nah, ibunya yang melaporkan. Pertama ibunya tidak percaya. Kalau tetangganya cerita kan, nah ibu tidak percaya. Tapi sekali melihat bahwa anaknya hamil, ditanya siapa yang menghamili, bapaknya. Karena apa? Si anak mencintai bapaknya. Lalu mau bunuh diri karena bapaknya ditangkap polisi. Tetapi teman-teman dari UPT bisa luar biasa sekali menjinakkan si anak ya Bu ya. Menjinakkan si anak teman-teman UPT sehingga si anak